Kembali lagi dengan Horror Story Time. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah kampus berhantu. Cerita ini merupakan pengalaman dari seorang dosen yang mengajar ilmu linguistik di salah satu kampus swasta yang ada di Malang. Sebut saja namanya Bu Fitri. Bu Fitri ini sudah belasan tahun mengajar di kampus tersebut. Dan beberapa tahun terakhir kerap kali mendapatkan gangguan yang cukup menyeramkan sampai brutal. Bu Fitri ini adalah wanita kelahiran Jember pada tanggal 5 Desember 1983. Nah, Bu Fitri ini merupakan single parent karena suaminya meninggal 4 tahun yang lalu. Sehingga Bu Fitri ini harus merawat anak-anaknya sendiri. Bu Fitri memiliki 2 orang anak kembar. Setelah kepergian sang suami, Bu Fitri ini kerap kewalahan mengurus 2 anak kembarnya ini. Jadi saat mereka lulus dari SD, Bu Fitri ini memutuskan untuk memasukkan kedua anaknya tersebut ke sebuah pondok pesantren. Walaupun begitu, mereka masih bisa bertemu setiap weekend dan kadang juga mereka berjalan-jalan walau hanya sebentar. Begitulah latar belakang pendek dari Bu Fitri ini. Sekarang kita masuk ke awal ceritanya bermula. Bu Fitri ini mulai mengajar dari tahun 2008. Awalnya semua nampak berjalan baik-baik saja. Namun sebaik-baiknya dan selancar-lancarnya dia mengajar, pasti ada hal-hal sedikit yang mengganggu. Perlu diketahui, keluarga Bu Fitri ini bisa dibilang orang yang cukup peka dan bisa merasakan hal-hal gaib yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin kemampuan itu menurun ke Bu Fitri. Dulu pernah pada tahun-tahun awal Bu Fitri ini mengajar di kelas malam, dia melihat sangat banyak mahasiswa dan mahasiswi. Saking banyaknya, ruangan itu terasa penuh dan sesak, dan menyisakan sedikit oksigen saja. Padahal jika dilihat dari daftar presensi, murid yang tertera hanya 23 orang. Namun saat itu semua kursi terisi penuh dan perkiraan ada 50 orang di sana. Bu Fitri ini sudah menduga bahwa sisanya merupakan makhluk gaib. Dia sadar itu karena beberapa murid berwajah pucat pasi dan memiliki tatapan yang kosong. Ya, walaupun kelasnya ini diisi dengan beberapa murid palsu, Bu Fitri ini nggak merasa terganggu. Malahan dia senang karena pikirnya pelajaran yang diampunya semenyenangkan itu. Sampai-sampai hantu pun ingin ikut belajar. Ada lagi kejadian aneh yang dialami Bu Fitri di lain waktu. Masih di tahun yang sama, Bu Fitri ini masih muda dan semangat mengajarnya yang sangat tinggi. Kalau anak di zaman sekarang itu bilangnya dosen ambis. Nah, Bu Fitri ini selalu tepat waktu dan gak pernah ngosongin kelasnya sekalipun. Nah, pas itu dia itu ada jadwal ngajar di ruangan 206 jam 8 pagi. 40 menit sebelum ia mengajar, Bu Fitri ini sudah naik menuju kelas yang bakal ia pakai. Sekadar info, kelas yang akan dipakai sama Bu Fitri ini ada di ujung dekat toilet. Nah, Bu Fitri ini sengaja datang lebih cepat biar bisa nyiapin materinya sambil sarapan roti yang ia bawa dari rumah. Nah, baru beberapa langkah dia naik tangga, Bu Fitri ini merasakan ada hembusan angin membelai rambutnya yang masih terurai. Nggak sampai di sana aja. Dia juga mendengar banyak langkah kaki yang menuju ke kelas ujung, alias kelas 206 yang bakal diisi sama Bu Fitri nanti. Nah, menurut Bu Fitri itu hal yang biasa dan lumrah. Selagi nggak disenggol beneran, dia mah santai aja. Singkat cerita, Bu Fitri ini udah ada di kelasnya. Sambil ia sarapan roti, ia juga nyiapin materi yang bakal dia ajarkan nanti ke mahasiswanya. Nggak terasa udah mau jam 8 dan satu persatu murid pun mulai berdatangan. Namun ada yang aneh, mahasiswa yang datang kali ini banyaknya kelewatan, alias lagi-lagi nggak sesuai presensi. Bu Fitri ini seakan dejavu dengan kelas malam yang dulu ia pernah isi. Tapi ya sudahlah, pikirnya. Mungkin teknik ia mengajar sangat disukai oleh para murid-murid palsu ini. Selama bertahun-tahun, Bu Fitri ini menjadi dosen yang super ambis. Siswa rajin mungkin udah jadiin Bu Fitri sebagai dosen favoritnya beribu-ribu kali. Tapi gimana ya dengan perasaan murid yang kuliahnya setengah-setengah, alias malas-malesan? Mungkin di benaknya berharap sesekali Bu Fitri ini nggak masuk kali ya. Waktu berjalan dengan cepat, Bu Fitri kian berumur dan sibuk.
dia harus bisa membagi waktunya antara keluarga dan pekerjaan. Terlebih lagi di tengah-tengah tahun dia mendapatkan banyak tuntutan dari dekan. Harus memegang posisi inilah, itulah. Pernah Bu Fitri itu mau dikasih kunci lab bahasa yang ada di lantai 3. Niatnya dekan dan kepala prodi waktu itu menyerahkan lab itu agar ruangannya bisa hidup kembali, alias lebih bisa difungsikan. Karena selama ini lab bahasa tersebut seakan-akan diabaikan. Mungkin karena letaknya ada di lantai 3, jadi orang-orang malas buat naik ke sana. Maklum, kampus swasta ini memang namanya aja yang elit, tapi fasilitasnya sangat standar. Bertahun-tahun diminta buatkan lift, tapi nggak pernah kesampaian. Nah, lanjut lagi, Bu Fitri ini menolak tawaran tersebut secara halus. Dia takut nggak bisa memenuhi ekspektasi. Bu Fitri ini juga sadar betul kalau dia semakin kesusahan dalam membagi waktunya, karena dia harus lebih memperhatikan kedua anak kembarnya kala itu. Bertahun-tahun berlalu, Bu Fitri sekarang kerap mengosongkan kelasnya karena alasan-alasan tertentu. Terlebih lagi di akhir-akhir tahun 2018 sampai awal 2019, Bu Fitri kala itu sering mengadakan kelas online atau sekedar memberikan tugas kepada mahasiswanya. Hal itu dikarenakan dia harus bolak-balik membawa suaminya berobat ke rumah sakit. Saat itu tahun-tahun terberatnya bagi Bu Fitri. Berbulan-bulan ia menunggu sang suami sembuh, namun akhirnya ditinggal pergi juga tepat di bulan Juni sesaat sebelum Idul Fitri. Oh ya, selama berobat, sakit sang suami ini masih kurang jelas. Jadi dokter belum bisa menyimpulkan dan memastikan obat-obat yang cocok selain vitamin-vitamin dan suntikan. Sebenarnya paman dari Bu Fitri ini pernah menyarankan untuk membawanya ke orang pintar aja, tapi Bu Fitri ini menolaknya dengan keras. Menurutnya nggak ada hubungan apapun antara penyakit yang diderita sama sang suami sampai harus dibawa ke dukun segala. Nah, singkatnya, setelah kepergian sang suami, Bu Fitri ini ngambil cuti 3 minggu dan fokus merawat anak-anaknya yang sebentar lagi lulus SD. Setelah itu, dengan segala kekeosannya, dia pun memilih memasukkan kedua putrinya itu ke pondok pesantren. Nah, Bu Fitri ini kembali mengajar seperti biasa. Lalu suatu ketika Bu Fitri ini kembali mengajar seperti biasa, namun kali ini berbeda. Dia jadi lebih sensitif dan pemarah. Nah, Bu Fitri ini kerap kali memarahi mahasiswanya yang gak bisa menjawab pertanyaannya. Pada waktu itu akhir-akhir tahun 2019 sebelum UAS, Bu Fitri ini melakukan tes pengetahuan kepada beberapa muridnya atau sejenis kuis cepat gitulah. Entah kenapa beberapa murid itu sudah berkeringat dingin. Mungkin merasa takut disuruh jawab pertanyaan yang akan dilontarkan sama Bu Fitri ini kali ya. Linda, coba jelaskan materi kita kemarin tentang fonologi, tanya Bu Fitri dengan tegas dan bercampur medoknya bahasa Jawa. Walaupun satu murid yang ditanya, tapi ketakutan itu menjalar ke seluruh ruangan. Entah kenapa aura Bu Fitri terkesan sangat gelap dan negatif. Bu, seingat saya fonologi itu ilmu bahasa yang mempelajari tingkah laku bunyi di bahasa tertentu dan bersifat abstrak, jawab Linda dengan lugas dan berseri-seri. Maklum saja, Linda ini memang tipikal anak yang suka dengan dunia linguistik, dan dia salah satu mahasiswa yang mengidolakan Bu Fitri. Tapi masih jadi pertanyaan sih, kenapa dia sampai sesuka itu sama dosen killer ini. Mengingat Linda ini merupakan maba dan gak pernah tahu tentang keambisan Bu Fitri dulunya. Bu Fitri yang sekarang merupakan sosok yang berbeda jauh dengan Bu Fitri yang dulu. Bagus, jawabanmu itu persis kayak yang saya jelasin kemarin. Pokoknya ibu bakal tanya-tanya kalian hari ini, ucap Bu Fitri dengan nada serius sedikit mengancam. Ojo nunggu ditunjuk baru buka-buka catatan, lanjut Bu Fitri lagi. Semua murid cuma bisa terdiam dan saling bertatapan. Namun tiba-tiba semuanya itu buyar dikarenakan ada satu murid yang duduk di paling belakang dan tertawa kencang dan menggelegar. Sebut saja namanya Wildan.
Wildan ini adalah mahasiswa abadi di kelas Bu Fitri, alias dia selalu mengulang kelas karena nilainya tidak mencukupi untuk mengambil SKS yang sama untuk semester selanjutnya. Tawanya si Wildan ini seakan-akan campuran dari suara pria muda dan bapak-bapak parubaya. Awakku soal tugas, gak usah kok emosi lewat materi kuliah. Kesediaanku gak usah dikurang kampus, gak bener. Ucap si mahasiswa itu dengan suara yang berat, terkesan seperti bapak-bapak. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia mungkin jadi gini. Kamu sok-sokan tegas, gak usah melampiaskan emosimu itu melewat materi kuliah. Kesedihanmu itu gak usah dibawa ke kampus, sangat mengganggu. Si Wildan ini sempat menyeringai. Matanya juga melotot tajam ke arah Bu Fitri, seakan-akan mengajak berkelahi dan beberapa saat kemudian dia pun jatuh dan pingsan. Karena kejadian itu, dengan terpaksa kelas pun dihentikan dan semua murid diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugas kala itu disuruh merangkum materi dari awal capture sampai pembahasan terakhir. Beberapa hari lalu, Bu Fitri ini tetap mengajar seperti biasa. Namun dia kadang masih suka bengong karena bingung dengan beberapa kejadian yang secara beruntun menimpa hidupnya. Dia merasa di umurnya sekarang sangat banyak cobaan buruk yang ia hadapi. Terlebih lagi hampir di setiap hari dia tuh terganggu dan merasakan hawa-hawa makhluk tak kasat mata. Kalau dulu dia hanya mendengar langkah kaki di tangga, namun sekarang dia hampir jatuh karena tersandung. Pernah sekali Bu Fitri ini mencoba mengobrol dengan dosen lain. Ternyata Bu Fitri ini bukan satu-satunya yang mengalami gangguan aneh. Tetapi jika dibandingkan, tetap saja gangguan yang dialami Bu Fitri ini memang lebih berat dan brutal. Cerita yang didapat Bu Fitri saat itu dari dosen yang lebih muda dari dia. Sebut saja namanya Bu Sinta. Bu Sinta ini dipercayakan untuk memegang ruangan Self Access Center atau SAC. Nah, ruangan ini tuh kerap kali didatangi mahasiswa atau mahasiswi untuk belajar mandiri atau jadi ruang konsul materi gitu. Nah, saat itu baru-baru saja masuk di tahun baru. Nah, Bu Sinta ini kepikiran buat menata ulang ruangan tersebut. Dia ini menata sendiri dan menggeser-geser lemari serta mengubah posisi meja. Katanya saat itu lemarinya sempat nggak bisa didorong. Padahal Bu Sinta ini sampai meminta bantuan sama petugas kebersihan. Tapi tetap saja nggak bisa. Pas masuk zuhur, Bu Sinta ini belum selesai kan buat ngatur ruangan tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk sholat dulu. Anehnya setelah sholat, lemari itu jadi bisa digeser dengan ringan. Bu Sinta ini bisa menggesernya sendiri gitu. Saat selesai sudah dia merubah tatanan ruangan di SAC ini. Tapi anehnya pada keesokan harinya Bu Sinta ini merasa mual dan pusing di ruangan itu. Perutnya juga jadi mules gak karuan. Awalnya dia mengira ya karena sakit aja, tapi ternyata saat keluar dari ruangan tiba-tiba sakitnya itu hilang. Nah, hal ini tuh berlangsung selama seminggu lebih dan terus berulang. Usut punya usut, menurut Pak Hernomo, jadi Pak Hernomo ini adalah selaku penjaga kampus yang suka berpatroli gitu. Itu merupakan ulah dari penjaganya SAC. Mereka marah karena merasa nggak dihargai dan dianggap keberadaannya. Mereka merasa tindakan yang diambil Bu Sinta ini sangat tidak sopan, sehingga memicu kemarahan dari mereka. Karena katanya waktu Bu Sinta menggeser lemari, di atasnya itu tuh anak-anaknya mereka itu lagi asik bermain gitulah. Nah, sedikit info tentang Pak Hernomo ini, memang beliau adalah sesepuh di kampus itu dan bisa dibilang beliau ini bisa berinteraksi dengan penunggu-penunggu yang ada di kampus itu. Jadi beliau ini memang orang indigo. Dibalik lagi ke ceritanya Bu Fitri. Sebenarnya banyak banget pengalaman aneh yang mengerikan yang ia alami dari tahun ke tahun. Tapi akan terlalu panjang dan membosankan jika diceritakan semua. Maka dari itu langsung aja ke puncak masalahnya di gangguan brutal yang terjadi pada awal tahun 2023. Gangguannya itu nggak berhenti sampai kampus aja.
tapi kerap kali ikut sampai ke rumah dan bahkan sampai ke anak-anaknya yang ada di pondok. Pada pertengahan Januari 2023, saat itu tuh Bu Fitri kebanyakan mengisi kelas malam. Hal ini dikarenakan banyak mahasiswanya yang sudah bekerja dan mengambil kelas reguler malam. Pekerjaan mereka ini macam-macam, ada yang jadi barista kafe, ada yang jadi kasir supermarket atau I.O konser. Bahkan 3 dari mereka juga ada yang sudah memiliki istri dan anak. Singkat cerita, pada suatu kejadian waktu itu tuh Bu Fitri lagi selesai sholat maghrib dan dia itu bergegas mengambil kunci motornya lalu tancap gas menuju ke kampus. Sesampainya di gerbang kampus, Bu Fitri ini dibuat penasaran dengan warga yang rame-rame berkumpul di TPS yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 100 meteran dari tempatnya Bu Fitri ini memarkirkan motornya. Nah, Bu Fitri ini lalu bergegas pergi mendatangi para warga yang terlihat bergerombol mengelilingi tong sampah besar yang sudah kosong alias bersih ya, jadi nggak ada sampah gitu. Nah, nampak warga di situ tuh memperhatikan hal lain. Nampak warga ini tuh seperti memperhatikan hal lain gitu loh. Alangkah terkejutnya Bu Fitri ini saat berhasil menyusup dari celah-celah gerombolan warga itu. Matanya terbelalak dan nafasnya nggak karuan. Tepat di depannya Bu Fitri ini ada mayatnya Wildan yang sudah berlumuran darah dengan keris berkarat yang tertancap di lehernya. Si Wildan ini merupakan salah satu mahasiswanya Bu Fitri, mahasiswa abadi yang juga kerap kali kesurupan. Bu Fitri ini merasakan aura negatif sekaligus menyesakan dari keris yang tertancap di leher Wildan. Saking syoknya dia ini sampai dia membisu. Gak lama kemudian mobil polisi pun datang dan lokasi kejadian itu diamankan. Ada beberapa warga yang dipanggil jadi saksi dan masing-masing mereka juga punya pernyataan yang berbeda-beda. Kesaksian yang pertama datang dari penjual bakso gerobakan yang kala itu memang sering berjualan di depan pagar kampus. Sebut saja namanya Pak Ian. Menurut kesaksiannya Pak Ian ini, dia melihat Wildan yang lari terbirit-birit dari halaman kampus sampai keluar pagar. Seingatnya dia ini memang melihat Wildan membawa sesuatu di tangannya, tapi nggak tahu isinya apa karena terbungkus kertas koran. Nah, Pak Ian ini mengaku nggak ada kecurigaan sama sekali di benaknya. Pikirnya ya hanya main-main saja. Kesaksian kedua datang dari remaja yang saat itu berbelanja di supermarket dekat kampus itu. Sebut saja namanya Kak Indri. Menurut penuturan Kak Indri ini, dia memang sempat melihat seorang pria yang mana itu adalah Wildan kayak lagi adu cekcok sama beberapa orang di situ. Katanya sih orang-orang itu memiliki rambut gimbal dengan jumlah yang banyak seperti gangster gitu. Nah, sesaat sesudah berbelanja, katanya warga sudah berkumpul ramai. Jadi kejadiannya memang sekejap gitu aja. Jadi kejadiannya memang sekejap saja. Jadi kejadiannya memang sekejap aja. Nah, kesaksian ketiga ini datang dari temannya Wildan, namanya Dava. Namun pernyataan dari Dava ini agak aneh dan membuat bingung. Sumpah pak, sumpah aku harus ingetin Wildan ojo bablas, histerisnya sambil terisak nangis. Wildannya gak mau dengerin aku. Iki urusannya berat, ucapnya lagi dengan sesenggukan. Matanya terpancar sedih dan ketakutan. Polisi yang bertugas dibuat bingung dengan ucapan Dava ini. Bukan hanya Dava, tapi semua yang bersaksi. Selagi petugas lain mengamankan lokasi, si Dava ini ditemani oleh Bu Fitri. Bu Fitri ini sebenarnya penasaran banget, tapi dia mencoba untuk memendamnya dan lebih memilih menenangkan si Dava. Gak terasa sudah mau sejam mereka di sana dan lagi-lagi kelas malam kali ini hanya diberikan tugas saja.